Gue ditampol. Gue tampol lagi orang dia kecil. Gue tampol jedek aja. Udah kan naik sama-sama tuh. Pas habis praktek ngatunya anak budut bro. Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih Om. Iya dong. Bulan berapa ya kita ya? 3 bulan lalu ya kali ya. 3 bulan lalu ya. Iya. Saya udah coba ngubungin, akhirnya sampainya hari ini nih. Ya. Ini ya sekarang saya ada di ruangannya ketua KPU. RI. Ya. Iya. Alhamdulillah posisi sekarang udah sesuai prokes nih Om. Sudah ya. Nah. Jadi bisa buka ya. Sebelum kita ngobras, saya sedikitnya nih saya rada grogi nih. Kenapa grogi? Ketemunya langsungnya atau profil yang mungkin soalnya di ruangan sini sih Om. Ya kan nggak apa-apa, sama aja di mana aja juga. Auranya beda. Beda halnya kalau di tongkrongan. Enggak lah. Atau di sekolah. Anggap aja tongkrongan. Aduh. Atau anggap aja sekolah. Ini sampai biasanya saya podcast nggak bawa kertas, nggak bawa contekan, karena saya bikin contekan. Siap bro. Sebelum saya masuk ke ngobras, saya sedikitnya tadi saya iseng nih, saya mau coba untuk jadi, wah gue ketemu ketua KPU walaupun dia alumni, gue coba seformal mungkin nih. Akhirnya ngetik dulu nih Om. Oh gitu. Nih, nyari sumber berita dulu. Om ada di mana sih profil Om Ilham? Ya. Nih. Sedikit sekali informasi tentang kiprah para alumni Budut yang memiliki karir di pemerintahan, terutama alumni STM Om. Ya. Dalam pemberitaan media nasional, padahal ada loh, ini salah satunya. Salah satunya adalah Om Ilham Saputra SIP, Sarjana Ilmu Politik. Ya. Yang memimpin lembaga penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum KPU RI periode sekarang. Ya. Sebelum saya ngobras Buduter ini, saya akan mencoba menelusuri berita tentang beliau. Salah satu berita yang dilansir detik.com pada tanggal 28 Oktober 2021 kemarin dengan judul "Cerita Alumnus SMK jadi Ketua KPU RI, kalahkan stigma siswa kelas 2 SMK Om." Iya. Isi dalamnya saya cari tuh nggak ada budut-budutnya sama sekali. Ada lah. Ada tulisannya STM1. Iya. Ini profil-profil hebatnya itu tuh kalau di media mainstream itu kata budutnya hilang. SMK, STM, tapi budutnya ada. Iya. Tapi kalau misalnya cerita tentang anak budut tawuran, itu budutnya gede banget. Gitu ya? Iya, padahal harusnya orang tahu. Seenggaknya gini, ada kita masih antara perubahan STM dan SMK. Mereka nggak sadar bahwa SMK 1 itu sebenarnya STM 1 dan itu budut. Iya. Nah, pada saat SMK 1 itu sendiri, orang-orang masih belum sadar itu ternyata budut. Itu makanya stigma budut ini yang coba saya hajar dengan konten good newsnya dari para alumni di channel saya. Nah, selebihnya berita tentang beliau lebih banyak tentang kiprah beliau pada saat melaksanakan pemilu umum 2019. Iya, benar. Saya Google tuh. Saya Google, saya di YouTube juga ceritanya Om Ilham tuh tentang ngebahas pemilu 2019. Iya, betul. Bukan profil-profil sebelumnya atau apapun gitu kan. Betul. Nah, dan juga sebagai Ketua KPU RI saat ini yang menggantikan Bapak Arief Budiman. Betul. Profil pribadi beliau dan juga karir beliau yang mungkin akan kami tayangkan di liputan terakhir aja lah. Ini saya nih data pribadi. Wow, nggak nyangka. Iya. Bener, saya nggak nyangka sesuatu yang ya mungkin saya bangga lah dari sisi alma mater saya STM1. Ini jabatan panjang, padahal sebenarnya ada juga. Salah satunya Agung Gunanjar ya, yang saya liput. Oke, sekarang kita masuk ke ngobras Om. Iya.
Ngobrol bersama alumnus STM 1 Jakarta tahun 92 dengan Om Ilham Saputra SIP ya. Nah, gue 94. Oh 94, 94, aduh. Kayaknya 92 mulu nih. Soalnya kemarin habis ngobrol sama Om Oto 92, ya. Alumnus STM 1 Jakarta tahun 94, jurusan otomotif. Iya. Yang sekarang menjabat sebagai antara komisioner KPU dengan ketua KPU apa sih? Ya sama, jadi sebetulnya kalau di undang-undang ketua itu merangkap anggota. Oh. Nah, jadi sebenarnya bahasa komisioner ini bahasa yang digunakan karena kita menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Yeah. Nah, tapi bahasa komisioner tidak ada di undang-undang. Oh. Jadi yang namanya ketua juga merangkap anggota begitu. Tapi kalau normalnya Om itu posisinya itu harusnya 2017 ya? Iya, sebetulnya gini. Periodenya. Kan KPU ini periodenya 5 tahun sekali. Oh iya. Ya, saya terpilih 2017 dan hampir menyelesaikan masa jabatan saya di tahun 2022 ini. Ini nih akhirnya. Udah hampir selesai nih. Tapi sebelum kita masuk ke profil alumni, karir Om atau pekerjaan Om, yang kayaknya kelihatannya sih mutat jurusan nih. Iya. Bahasa saya tuh mutat jurusan Om. Seharusnya otomotif, ya misalnya jadi buka bengkel kayak ini jadi ketua KPU, ya kan, melenceng habis. Ya. Nah, akhirnya kita masuk ke nostalgia. Ada nostalgianya nggak? Apaan nostalgianya ya? Ya, itu nanti. Sekarang saya akan nanya, ya kan. Yang saya tanya pasti awalnya itu adalah kenapa masuk STM dan kenapa milih Budut STM 1 Jakarta. Jadi gini sebenarnya, sebetulnya saya ini jiwanya jiwa sosial ya, anak sosial lah. Maksudnya anak SMA lah sebenarnya. Harusnya ya. Saya dari SMP Negeri 49 Jakarta, kemudian tadinya mau masuk SMA, mau jadi anak IPS, mau jadi anak A3 gitu. Tetapi kemudian pada suatu malam menjelang menjelang Eptanas SMP gitu, bapak saya duduk bareng nih berdua nih. Ya, saya bungsu kan ya. Dia cerita bahwa kalau saya masuk SMA, mungkin ayah nggak bisa lagi membantu kuliah, gitu kan, membiayai kuliah dan sebagainya. Waduh, saya tersentuh tuh. Waduh, ini bokap gue udah ngomong gini nih, gue takutnya ada apa-apa gitu kan. Dan juga kalau saya sih prinsipnya adalah yang ngikuti orang tua pasti akan berkah gitu kan. Udahlah bismillah lah gue masuk STM lah. Nah lucunya nih, tadinya gue masuk penerbangan bro. Loh, karena abang gue nomor 2 masuk penerbangan dan sukses gitu kan. Dia jadi langsung kerja, kemudian kerja di salah satu maskapai internasional segala macam. Tetapi kemudian gue nyasar, jadi computerized-nya itu salah. Gue masuk STM Negeri 1 karena pilihan kedua gue. Kan dulu ada beberapa pilihan kan. Rayon. Bukan rayon, kalau STM dulu nggak ada rayon. Oh iya, pemilihan 3. Boleh milih gitu kan. 3 kan? 2, kalau STM 2 dulu. Tahu gue 2 dulu. Dulu 2. Kalau SMP ke SMA baru 3. Oh, saya 97 dapatnya 3. Jadi gue cuma 2, penerbangan pertama sama STM 1. Jadi kebalik nih. Kebalik ternyata. Waduh, gue itu sempat gimana ya, sempat nggak mau nerusin, tapi gue mikir bapak gue udah keluarin duit segala macem gitu ya. Nah akhirnya kemudian ya udah gue bismillah deh gue lanjutin gitu kan. Lu karena nem gue tinggi. Tapi kok jadi nem gue 40-an. Harusnya tembus dong. Tembus, cuman karena salah komputer jadul. Walau alam deh, pokoknya banyak yang begitu, banyak yang komplain gitu kan. Ya udah, akhirnya gue jalanin. Gue inget banget ya, pertama kali masuk STM 1 atau Budut itu, gue semester 1 itu peringkat 33 apa dari 36 orang gitu. Karena gue sekolah ya asal aja, sekolah ikutin ini aja, ngikutin bokap gue aja gitu kan. Ya gitulah pokoknya di awal-awal tuh gue peringkat hampir-hampir terakhir. Kelas 2 mulai mikir-mikir, nah gue udah masuk peringkat tengah-tengah. Nah pas kelas 3 gue berpikir bahwa wah gue harus kerja nih, nilai gue harus bagus gitu kan. Nah nilai gue harus bagus. Nah gue belajar, alhamdulillah gue termasuk peringkat 1 lah di kelas ya. Nah jadi gue berusaha semaksimal mungkin, akhirnya ya gue peringkat 1. Nah, tetapi sekali lagi gue emang dasarnya anak sosial gitu loh. Gue banyak baca buku-buku sosial, gue tertarik dengan ilmu politik gitu ya. Nah jadi sosial tuh dalam kata kutip IPS. bukan kayak
sosialis gitu. Bukan. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Jadi lebih ke macam-macam, ada hukum, ilmu politik, gitu-gitu ya. Nah, jadi ya udah gue akhirnya setelah itu 94 itu gue sempat ditawarin salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia lah. Ya. Boleh gue sebut nggak? Boleh. Astra waktu itu. Tapi gagal kan? Gagal. Gue gagal di psikotes atau apa gitu kan. Nah, kemudian gak berapa lama bokap gue hijrah ke Aceh sebelumnya, pulang kampung nih. Iya. Dia dapat kerjaan bagus lah, kan. Nah, gue disuruh kuliah di Aceh. Nah, karena dulu STM gak bisa kemana-mana, gue ambil teknik, gitu kan. Nah, terus kemudian gue di Aceh itu gue nggak dapat negeri. Nah, akhirnya kalau gue dapat negeri gue terusin ke Aceh. Ternyata gue nggak dapat lagi UMPTN. Nah, dulu nih Om, saya mohon maaf saya potong. Ini kayaknya loncat banget nih. Padahal saya pengen ngulik nostalgianya dulu nih. Oh, di budutnya dulu ya? Di budutnya dulu. Kalau meloncong ke sana tuh kayaknya ke sana. Wah, paling durasi 15 menit udah kelar. Gitu ya? Kan? Iya. Kenapa? Bukannya kenapa-napa Om. Gini, itu yang tadi saya bilang di awal. Ini profil STM. STM budutnya yang menjabat atau memiliki karir yang bagus baik itu di pemerintahan atau pengusaha itu jarang, ya kan? Nah, ini adalah kesempatan saya untuk memblow up, gitu. Ini loh, gitu. Nah, mungkin kenapa kok dia bisa akhirnya sampai ke sana? Saya pengen tahu, ya kan? Mungkin jadi motivasi atau inspirasi. Salah satunya adalah saya akan ngulik setidak-tidaknya awal kenapa Om akhirnya masuk ke STM 1. Sedangkan dulu dia rumah di mana dulu? Dulu rumah gue pindah-pindah sih. Pertama gue Cimanggis. Nah, makanya gue ikut pas 40, kemudian setelah kelas 1 gue pindah ke Bekasi. Nah, tapi gue tetap ikut anak 40 karena udah akrab. Ya. Itu kan jarak dari rumah lebih condongnya dekatnya kan penerbangan. Bekasi sebelumnya kelas 1-nya. Iya. Ya kan akhirnya lebih condong ke penerbangan, terus akhirnya ke dapat STM 1. Iya. Nah, pada saat ngelihat Om, biasanya kan orang kita nggak tahu nih pas ngeliat momen gini. Anjir, ternyata rumah gedungnya gedung tua ya. Ada satu akhirnya cintanya, ya kan. Wah, gue nggak nyesel nih masuk sini. Iya. Keduanya mungkin apakah emang ujung-ujungnya dari SMP udah bandel nih. Iya. Ada kan mindset di era 90-an tuh, aku mau jadi jagoan, mau pindah ke STM. Betul. Ya kan, di Budut, ya kan. Buktinya banyak yang akhirnya dari teman-teman saya nggak dapat di STM 1, dia maunya siang. Gitu. Karena budutnya ya? Karena budutnya. Ini. Iya. Motivasi Om salah satunya di sini adalah kan karena keprihatinan atau istilahnya kesentuh hati orang tua yang nggak akan mampu menguliahi sedangkan saya laki-laki. Iya. Klise memang bahwa anak STM orang tua kita termasuk orang tua saya bahwa kamu masuk STM dah. Supaya langsung kerja. Gitu. Dan ternyata di era 90-an gitu kita nggak tahu nih, kita masuk ke STM 1 walaupun negeri kadang ujung-ujungnya tinggal pergaulan di dalam sananya. Betul. Karena di situ ada dua jenis karakter yang tidak dalam hal ini emang niat belajar, dan emang di sisi lain memang dia itu terkontaminasi dengan pergaulan lingkungan sekitar. Salah satunya adalah era basis. Om di 94 kan? Iya. Kan udah masuk era basis. Penataran pertama yang akhirnya pada saat masuk totonya, wah ternyata. Terusnya totonya image Budut pada saat era 94 kan termasuk biang kerok. Tagline-nya ininya kan. Tuh gimana akhirnya? Wah, gue salah masuk nih. Iya. Karena gini, gue kan dari SMP lumayan bagus lah di Jakarta Timur tuh. Mungkin Aris tahu tuh Aris ya. 49 tuh termasuk sekolah bagus ya. Nah, gue masuk STM, gue ngebayangin gila loh, pas pertama masuk belum apa-apa udah kolekan karena ada yang kena gitu kan. Bis ditimpuk gitu kan. Walaupun sebenarnya gue SMP termasuk Bandung gue ya. Tapi bukan berantem, tapi lebih kepada ya bolos gitu ya, kemudian macam-macam lah pokoknya kenakalan anak remaja lah ya. Nah, pas masuk Budut itu gue kaget-kaget emang. Pertama-tama sorry to say nih ya, WC-nya jorok gitu kan dulu. Kata zaman lo ya. Pusing. Kemudian juga kalau gedungnya sih gue suka.
gedungnya karena klasik kan, Iya, Belanda kan, ya kan. Nah kemudian anak-anak perempuan nggak ada, cewek nggak ada, Iya. jarang banget. Kalaupun ada ya gahar lah gitu kan, gitu kan. Zaman gue tuh ada almarhum Nining, Oh iya. kemudian macam-macam lah ya, yang ya itulah kayak gitulah. Terus kemudian ya gue kaget-kaget bro, makanya salah satu alasan gue bilang gue peringkat 33, peringkat segala macam, karena gue nggak menemukan apa yang gue temukan di SMP, gitu kan, berorganisasi, kemudian gue kenal sama orang-orang yang ngomongnya nggak berantem mulu, gitu kan, gitu ya. Nah akhirnya gue menyesuaikan juga sih kan di basis 40 juga kadang-kadang anak kelas 1 kan disuruh belum apa-apa disuruh di pintu gitu kan. Lo bayangin deh dari naik 40 itu kan dari Pasar Baru kan ke kanan Senen. Senen udah ada kadang-kadang Poncol ketemu di Simpang tuh ya, di Simpang Senen Bioskop. Lalu sana lagi Rivoli Captun, ya kan? Rivoli. Wah di Rivoli itu kalau buat anak 40 paling inilah paling seru lah pokoknya lah ya. Habis itu ada anak Israel, ya kan? Habis itu kemudian kadang-kadang Doski kadang-kadang, ya Doski. Nah kalau udah sampai Kebon Pala udah deh tuh, udah selesai tuh. Maksudnya kita udah diraja sampai Cililitan. Nah di Cililitan baru kita santai gitu kan. Nah ini gue ngerasain, gue bakal satu kelas 2 tapi gue mungkin bukan pentolan. Ya. Gue bukan orang yang tipe kemudian emang nyari berantem enggak. Tapi memang anak basis. Anak basis. Sering nongkrong ya, gue kenal lah teman-temannya Aris juga teman gue juga lah di anak 94 ya. Kayak Botak, Ompong, Culas, segala macam. Gue kenal bentolan-bentolannya ya. Gue kedekat gitu ya. Ini sesuatu yang unik Om, maaf saya potong. Ini sesuatu yang unik bahwa profil anak basis, ya kan, yang kadang ujung-ujungnya stigmanya itu kemarin ujungnya nggak nyampe level tinggi, ya kan. Dan Om di sini udah menunjukkan itu, nih gua anak basis loh, walaupun kelas 2 gitu kan, ya walaupun istilahnya orang pasti kenal kan. Ada yang orang cuman kayak misalnya dalam setahun itu ikut basis berapa kali tapi akhirnya nggak dikenang kan, nggak dikenang antara teman-temannya sendiri. Kan? Nah ini Om juga termasuk yang mungkin di sini orang kenal, oh iya gue tahu dia. Kan? Nah ya itu tadi maksudnya gue nggak terlalu aktif sih gue di basis ya, karena gue kan rumah gue di Bekasi, kadang dari Cililitan gue naik Palas 9B pulang, atau kadang-kadang turun di Kebun Pala gitu ya. Basisnya Bonser waktu itu, tapi walaupun kita sama Bonser waktu itu nggak sempat kejadian, pernah sempat kejadian tapi sebentar gitu ya. Nah gue naik kereta kadang-kadang, tapi karena gue udah akrab sama anak 40 ya gue naiknya 40 terus gitu, karena ini kan soal hati ya, soal kedekatan sama teman-teman kan gitu ya. Nah gue gitu, jadi ya gue lumayan akrab sama beberapa pentolannya gitu kan. Nah, beberapa kali ikut kegiatan juga gitu, ngumpul di rumah Bogel, pernah beberapa kali gue ikut. Tapi gue nggak seaktif teman-teman yang lain. Gue anak basis, gue dikenal beberapa orang, tapi gue tidak terkenal seperti anak-anak basis yang memang ngelotok di situ, ngerti nggak? Mungkin Aris ngelotok juga deh, gue nggak tahu deh. Nah maksud gue yang kayak gitu. Tapi orang kenal gue. Sebagai gue waktu itu dipanggil Emon. Gue dipanggil Emon. Panggil Emon, biasanya anak 40 kenal sama gue. Ya gitu, anak Emon, tapi bukan sebagai pentolan tadi seperti itu. Dulu Emon itu catatan si Boy. Dulu badan gue gede bro. Badan gue gede gitu kan. Nah, jadi ya digituin lah, kan ada harus senam panggilan. Akhirnya anak-anak manggil gue Emon gitu kan. Nah jadi ya itu tadi maksud gue nggak bukan anak basis yang aktif jadi pentolan nggak. Tapi kemudian anak-anak basis itu mengenal gue. Oke, setidak-tidaknya itu ada poin ya. Karena gue, saya pengen tahu masuk ke era sekolah, di dalam sekolah, ya kan, di dalam sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Yang tadi Om udah sedikitnya cerita. Yang saya akan tanya adalah pada saat di sekolah apa sih yang guru favorit yang berkesan? Ya sebelum guru favorit gue Pak Suryadi. Pak Suryadi semua orang tahu lah, anak STM 1 ya. Ya buat gue walaupun galak tapi ketika kita reuni ya, waktu kita ketemu orang-orang kan hormat semua sama dia. Nah jadi walaupun dia galak ketika kita sekolah dulu, tapi dia dihormatin gitu loh. Iya kan, karena dia maksudnya ngedidik baik gitu kan. Gue termasuk orang yang dididik Pak Suryadi luar biasa. Kenapa?
Karena waktu itu gue kan masuk cinta alam ya. Nah, dulu anak teksa itu kayak ada apa ya, privilege itu apa, keuntungan kan. Bisa gondrong, apa adanya lah, tapi jangan terlalu gondrong juga gitu ya. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah tuh jadi lebih mudah gitu, karena gue berorganisasi gitu kan. Nah itu salah satunya. Jadi Pak Suryadi itu dulu kan inget banget gue, kalau ini kita ada kebelah dikit aja, dirobek sama dia sampai sini. Pak Suryadi dulu, ini ada belah dikit sini nih. Terus kemudian model-model zaman gue kan dulu ada model-model cutbray itu. Cutbray itu juga kadang dimarahin sama dia. Kemudian kalau terlambat push up segala macam gitu-gitu lah. Karena Pak Suryadi kan nih kalau nggak salah dan berapa itu, dan 1 dan 2 gitu, karate dia. Iya, karate. Nah, guru favorit yang paling dikenal ya Pak Suryadi. Nah, kalau kemudian guru-guru lain sih gue nggak, ya karena mungkin Pak Purwanto ya, mungkin lo nggak kenal karena dia khusus otomotif. Nah, jadi itu juga salah satu orang yang lumayan ngedidik gue lah di sekolahan lah. Nah, sebenarnya ada cerita lucu nih untuk gue kelas 1 nih. Ya kan kita kan lu praktek di BLPT ya. Oh iya, itu dia. Pulau Gadung kan. Pulau Gadung. Ini jalurnya nih Om. Tadi saya, wah ini jalur 38 nih. Kalau anak mistik lewat sini. BLPT. Terus kemudian kan kita kalau biasanya kalau dari tugas itu kan naik sukaan BM gitu ya. Oh iya. Suka BM naik mobil kecil. Nah, gue konsepnya gini. Jadi kan kita rebutan nih, naik truk nih. Rebutan naik truk, kemudian nggak sengaja kesenggol orang gue, kesenggol anak sekolah juga. Gue nyenggol dia, nggak sengaja, karena gue naik kan, sama-sama naik, mungkin kena sikut gue. Taruh lu nih, kena sikut, gitu kan. Gue ditampol, gue tampol aja orang dia kecil, gue tampol judek aja. Udah kan naik sama-sama tuh. Pas habis praktek, nggak taunya anak budut bro. Senior 93, mampus gue, dibolain gue. Di dalam dibolain gue di kantin. Sama Musa, sama Sarpe, kena Sarpe kan, ya, 40 segala macam. Karena angkatan dia, dibolain gue asli. Gue nggak tahu itu senior. Wah, habis itu gue 10 hari gue nggak masuk sekolah. Takut gue. Gila anak-anak kita kan. Gue kalau nggak mikir orang tua, gue mau rencana pindah sekolah waktu itu. Biasanya banyak yang kayak gitu. Iya, jadi gue habis itu naik kereta, gue main aja di ini, main dingdong di Mester. Iya kan, main dingdong, udah pulang gitu segala macam. Gue 10 hari. Terus akhirnya kemudian teman gue ada yang ngasih tahu, udah aman, Mon, dia udah ada laporan dari BLPT. Ya, kemudian dia harus minta maaf. Akhirnya gue datang. Nah, gue datang. Wah, dia minta maaf sama gue. Cuman gue juga sorry bang, gue nggak tahu itu lu. Gue bilang lu nampol gue aja. Kan kita ada STM 1, STM 3, STM 6 kan, yang praktek di situ. Wah itu pengalaman menarik tuh. Gue diselamatin sama anak otomotif 1. Gue cabut. Habis dibolain gue jalan lewat jalan khusus gitu, naik ojek langsung gue pulang. Tapi kalau kita cerita-cerita kayak nakal-nakal kayak gini, posisi enggak lah, ini kan kenakalan anak muda bro, nggak ada problem. Udah lama banget, udah 30 tahun lalu kali. Tapi pernah kan ya itu ngalamin atau misalnya emang pernah ngikut tawuran di era 90-an? Iya, ya itu tadi gue kelas 1, kelas 2 yang termasuk kalau turun ya turun aja gue. Cuman gue nih orangnya sorry ya, buat gue nyawa mahal. Ya. Nah gue gak akan pernah sampai begitu gitu. Gue paling gue tendang, gue pukul gitu ya. Tapi pernah ke gap nggak? Gue gak pernah ke gap. Nah, kan gue udah bilang sama lo, gue bukan pentolan. Kali dapat bantalan. Gue lari selalu beruntung, gue lari gue cepet soalnya. Pincah kan juga. Muka gue kan bukan muka anak STM, sorry nih ya. Muka gue bule gitu-gitu ya. Gue langsung bisa pakai topi. Nyamar. Orang gue pernah disangka anak SMA 68. Iya, sama anak 6 KR. Kalau itu ribut mereka. Gue diancam-ancam anak 6 KR. Anak budut, langsung dokem doi. Langsung skut doi. Kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh enggak, ya gue ribut, berantem, kemudian gue juga pernah sendiri digebukin gitu. Cuman gue nggak pernah ngomong. Anak budut ya digebukin, gue udah selesai gitu. Pernah juga gue diambil tas gue sama anak captun, gitu kan. Gue lari sekenceng-kencengnya, tapi keambil tas gue, rek gitu kan, robek semuanya, pulang deh gue, nggak bisa sekolah kan gitu. Kayak gitu-gitu ada pasti. Anak budut kalau gaul dan pernah jadi basis, biasanya hampir semuanya pernah mengalami hal kayak gitu. Ya karena gini, kalau ke gap kan belum tentu dia katro. Iya kan? Belum tentu.
kalau nggak ke gap belum tentu dia katro. Iya. Bisa dia lari cepet, dia bisa baca situasi segala macam. Ya banyak sih, saya Iya. juga pernah ada dengar cerita bahwa dia ada satu yang mungkin lebih parah dari itu sampai saat ini aman-aman aja. Iya. Jadi dia itu pinter loh. Iya. Yang ke gap itu yang kadang ini Nah, kan. makanya maksud gue gitu, gue paling rendang gitu ya, gue nggak pernah bawa BR, nggak pernah gue. Kecuali emang waktu itu gue takut waktu pernah gue bawa BR, tapi ya namanya gue manusia ya waktu itu ya, ya kena akhirnya gue buat jaga diri aja gitu loh. Sebenarnya sih era kita itu masih kenakalan Om. Masih. Beda dengan yang era sekarang. Iya. Dan sini di sisi lain udah kriminalitas. Makanya di sini kita bukan bicara tentang stop tawuran, tapi kita cuma ngebandingkan. Ya kan? Era 90-an itu posisi tawuran itu masih dalam proses kenakalan. Iya. Tapi kalau di sini udah masuk kriminalitas, itu yang bahaya, dan itu ada BB-nya, barang buktinya, handphone dan merajalela. Jadi saya cuma sebatas ngebandingin aja lah, gitu kan, sadar diri. Ini buat adik-adik yang denger ini, saran gue nggak usah taruhan, stop tawuran lah. Dan alhamdulillah sih gue lihat kalau di Jakarta udah mulai kurang ya. Tapi ini kan lari ke pinggir nih ke tawuran ya. Iya, tapi saya ya kan podcastnya banyak. Iya, sekarang nggak usah tawuran bro, nggak ada gunanya bro. Ini saya tipis-tipis aja, saya cuman pengen tahu profil Om Ilham Saputra ini yang sebagai KPU di Budutnya itu kayak gimana. Memang ini kan channel Budut, tapi nanti di sisi lain saya akan mengulas tentang Om setelah ya kan menjadi alumni, yang jadi posisi alumni ini yang saya ambil sebenarnya. Ini yang menjadi motivasi, inspirasi buat para buduters yang nonton. Betul. Nah Om, akhirnya kita mau masuk nih sesi yang masuk ke oh enggak dong, kantin dulu. Oh kantin, kita harus cerita kantin. Iya, jadi kan makanan favorit apa? Iya. Gue kan sebenarnya aktif di Teksapala ya. Gue pernah jadi ketua Teksapala tahun 93. Jadi anak Teksapala tuh sering tidur di kantor, di sekolahan, sekolahan ya. Kalau lo tahu kan SM1 ya. Nah di antara gedung yang ini loh yang mau masuk sekolah, yang masuk sekolah tuh kan ada ruangan OSIS tuh. Nah itu dipakai sama Teksapala untuk tidur tuh, angkatan 93 banyak di situ. Jadi kalau lo masuk Budut, mau masuk ke sekolah ke kanan kan? Nah, di lorong. Yang bangunan baru nih. Bangunan lama, lorong itu lorong. Masuk, nah itu kan ada di bawah aula, tepatnya di bawah aula dia. Itu ada ruang khusus, nah kita sering tidur di situ. Nah jadi kita dekatnya sama Mbak Ani. Kantin Mbak Ani. Karena Mbak Ani kan dulu sering bantuin kita, bawa gorengin bakwan, kita pesan apa-apa sama Mbak Ani. Nah Mbak Ani masih kenal sama gue. Sekarang masih kenal sama gue. Ingat dia. Gue sama Mbak Ani, dan ya makanan favorit gue ya paling somaynya Mbak Ani. Somaynya Mbak Ani, kemudian kadang-kadang gue makan soto, kadang-kadang ya macam-macam lah. Tapi kalau deket sama orang kantin gue sama Mbak Ani. Gitu. Nah Teksapala emang ketika itu teknik satu pecinta alam, dekatnya sama Mbak Ani. Makanya gue waktu itu akrab. Kemudian juga kita membangun komunikasi dengan teman-teman Palasi, SMA 1 bagus juga. Bagus. Jadi hubungannya bagus sampai sekarang, bagus hubungannya. Jadi ya kalau saran gue sih ya adik-adik kalau mau sekolah, kuliah ya berorganisasi. Karena nanti akan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah Om, bicara tentang Teksapala, bicara tentang nginep. Ini sedikit ini nih. Nemuin gak sih? Apaan? Itu apa namanya pasukan berkuda, terusnya none-none Belanda. Gue terus terang nggak pernah nemuin. Ini adalah sejarah hidup gue tuh nggak pernah ada kehidupan spooky atau menyeramkan kayak gitu. Tapi sebagian kalau bentuk orang kantin ya ada tuh bule-bule kayak model company gitu. Orang kantin emang gue belum pernah. Dan nemuin nggak pernah. Sebelah misterinya itu adalah suster ngesot sama satu. Gitu ya? Waduh, gue itu nggak pernah, alhamdulillah nggak nemuin gitu-gitu. Kirain, kali aja kalau ada. Padahal kita setiap kegiatan di situ ada. Malam kita pernah buat kegiatan di salah satu kegiatan Teksapala itu adalah orientasi mental dan fisik buat anak-anak calon anggota. Nah itu nggak ada apa-apa tuh, kita pakai aula segala macam gelap-gelap. Nah bicara tentang akhirnya yang ini Om berorganisasi, ini awal organisasi itu Om adalah di Teksapala? Gue organisasi di SMP, gue pramuka. Gue pramuka lumayan aktif. Kemudian karena sebenarnya gini sejarahnya Teksapala itu bro.
Iya, gue merasa bahwa gue harus ada organisasi nih, kalau nggak gue nggak betah nih di Budut nih. Kayak gitu. Akhirnya gue dapet tuh Teksapala, anak-anaknya asik, kemudian naik gunung segala macam. Ya udah, akhirnya gue yang membuat gue masih bertahan di STM 1 salah satunya adalah Teksapala. Kenapa nggak OSIS? Gue nggak karena gue dipilih sebagai ketua Teksapala ketika itu. Jadi OSISnya kan angkatan gue tuh, anak mistik tuh, si Ade. Cuma Ade dikeluarin waktu itu. Nggak pernah masuk sekolah, habis ketua OSIS nggak pernah masuk sekolah, ya udah. Bukannya kata Bang Culik juga masuk? Culik di atas gue. Culik 93 dia. Nah, Culik senior gue juga di Teksapala. Jadi Culik, banyak tuh anak mistik Apung. Ya, banyak anak mistik. Jadi ya gue berorganisasi di Teksapala di Budut. Itu angkatan keberapa? Jadi gue angkatan 2. Angkatan kedua? Kedua, karena pertama tahun 90 itu perintis. Kemudian angkatan pertama, baru gue angkatan kedua. Nah, kita masuk ke ini. Lulus jadinya. Iya. Lulus. Panas gimana? Oh iya. Ini ada ranking satunya nih. Iya, tadi kan gue bilang sama lo, gue belajar tuh karena gue niat mau kerja. Karena pasti kan dilihat kan nilainya ya. Walaupun gue alhamdulillah, NM gue gak gede-gede amat. Karena cuma 2 pelajaran kan NM kita kan ya lo. Iya. Gue 14 ketika itu, 7 dua-duanya. Kemudian rata-rata ijazah gue juga 7, tapi rapat gue bagus. Gue peringkat 1 atau 2 lupa gue. Iya. Di rapat gue di kelas gue. Secara otomotif tuh lumayan kelas pinter lah ya. Kelas yang NM-nya paling tinggi waktu masuk di STM 1 gitu kan. Udah akhirnya gue sempat dipanggil Astra gitu beberapa orang dari otomotif untuk tes. Gue gagal. Gue gagal. Akhirnya kuliah. Gue sempat ke Aceh ikut bokap gue. Oh, di sana. Gue kuliah di swasta sih. Kemudian gue masuk teknik mesin. Ternyata gue juga masih gini loh. Ini mungkin catatan gue waktu pertemuan yang lo lihat di detik itu yang dibuat Mendikbud. Anak STM itu nggak bisa untuk kuliah dengan mengikuti UMPTN atau apa sekarang namanya SMPTN ya. Apa sih gitu-gitulah. Kenapa? Karena anak STM nggak fokus ke matematika. Anak STM kan diajarinnya praktek. Matematikanya lemah. Padahal ketika masuk teknik kan IPA semua tuh. Ada kimia, ada fisika. Wah, itu nggak bisa bersaing sama anak SMA kan? Ya udah, gue UMPTN nggak pernah lolos gue. Nggak pernah lolos. Nah terus tingkat saat gue habis dari Aceh, gue keluar lah dari situ, gue ingin kuliah di Jakarta. Nah ada satu kampus namanya Akademi Pimpinan Perusahaan di bawah Departemen Perindustrian ketika itu. Nah gue masuk sama teknik industrinya, D3 Manajemen Industri. Emang rencananya pengen nerusin tuh dari sisi jurusan? Iya dong, planningnya. Planningnya. Otomotif, ya kan, pengen kerja di industrial. Iya pastilah, kan ya gue masih punya mimpi itulah, gitu kan. Ya, itu tahun berapa tuh? Itu 95. Nah, 1 tahun setelah lulus. 95, kemudian, nah gue aktif di situ ternyata. Gue jadi aktivis tuh bro, gue jadi jadi presiden mahasiswa di situ. Itu D3 kan? D3. Tapi kan ada presiden mahasiswanya. Nah, jadi gue jadi ketua di situ. Dan itu kampus yang memang ketika itu menghasilkan tokoh-tokoh juga. Salah satunya ada almarhum mantan ketua BPK yang baru meninggal tuh Bang Hari Azhar Aziz. Itu alumni APP itu. Kemudian Bang Rambe Kamaruzaman dan beberapa orang lagi lah. Ya. Nah, gue di situ aktif, gue jadi aktivis, gue jadi ketua lembaga eksekutif mahasiswa. Kemudian setelah lulus D3, nah gue kan karena aktif di 98, ya kan, gue 99 itu jadi salah satu koordinator pemantau pemilu. 99 pemilu pertama tuh, pemilu pertama di pasca reformasi, ya kan. Nah, gue aktif di situ, namanya UNFREL, University Network for Free and Fair Election. Jadi kita jaringan kampus itu mengerahkan mahasiswanya untuk memantau pemilu. Waktu relawan. Nah. Tapi gue yang mengkoordinir jaringannya. Gitu tapi kan. Om masih di sisi independen. Independen. Kalau itu kan independen karena masih mahasiswa ketika itu kan. Nah, keterusan nih gue dibilang pemilu sejak itu.
Kelotokan nih. Kelotokan ya. Habis itu gue aktif namanya di Setro, namanya ada Center for Electoral Reform, Pusat Reformasi Pemilu. Nah, gue mengadvokasi, mengkampanyekan bagaimana undang-undang pemilu yang tepat lah bagi demokrasi Indonesia ketika itu. Nah, terus tuh gue terus aktif di situ. Kemudian 2004 akhir gue keluar. Kemudian ada tsunami di Aceh, ya kan? 2004 akhir tuh. Posisi Om di sana? Nah, gue di Jakarta. Oh. Cuma gue sebagai orang Aceh, mak bapak gue orang Aceh. Akhirnya 2005 gue kerja di Aceh. Tapi bokap masih posisi di sana? Waktu itu bokap gue udah meninggal. Bokap gue 96 meninggalnya. Cuman bokap gue meninggal di Aceh. Nah 98 kan Aceh kacau tuh, 99. Oh. Perang. Iya. Gue tarik mak gue ke Bekasi. Oh, Nyokap gue bokap di sini. Kejadian, terus kan gue merasa bahwa ya, gue punya kewajiban lah ikut membangun Aceh gitu kan. Nah, gue aktif lagi tuh di LSM di Aceh. Ya, Baru kuliah? Ntar dulu nih. Oh, belum. Nah, sebelum gue ke Aceh, tahun 2000, gue mikir-mikir gue mau S1 nih, kuliah apa ya? Nah, gue inget mimpi gue dulu. 2000? 2000, masuk UI gue, tahun 2000. 10 tahun lang. 20 tahun ya? Udah lama gila lo. Kayak 2000. Tahun 2000 gue masuk ke extension Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik UI. Gue masuk tuh karena gue di bidang kepemiluan kan. Aduh, sebenarnya mimpinya awalnya apa sih? Iya, gue sih ikutin jalan hati aja ya. Gue ikutin kata hati. Oh, nggak ada mimpi yang emang benar-benar udah kayak misalnya dulu insinyur pertanian apalah gitu. Nggak ada, emang gue seperti gue bilang, gue lebih cocok di bidang sosial dari dulu. Dari kecil gue udah ngerasa bahwa gue cocoknya di bidang sosial. Akhirnya gue kuliah gitu, yang diakui cuman beberapa mata kuliah gitu, gue lanjut sambil kerja. Wah gitu. Nah gini, gue mau pengen bilang kepada teman-teman semua, adik-adik semua, terutama adik-adik nih ya, nggak ada yang instan gitu. Iya, lo harus kerja. Kalau lo mau sukses, lo harus fight. Jadi gue tuh waktu di Setro itu sambil kuliah gue kerja. Jadi pagi gue kuliah, gue kerja, selesai kerja sore gue ke UI. Dulu kebetulan kantor gue di daerah Sungai Gerong tuh, di daerah belakangnya Tanah Abang lah, pokoknya dekat-dekat situ lah. Gue lari ke stasiun Sudirman, nunggu kereta dari ke UI. Iya. Jangan bayangkan kereta kayak sekarang. Oh iya. Ngerti kan lo? Paham. Waduh, itu sampai kampus bawa ketek lah gua segala macam. Waduh, belum ngerjain tugas segala macam. Nah, itu adalah bagian dari perjuangan kita kalau mau jadi sukses. Ya, karena ada mimpi. Ada mimpi. Nah, lo bener tuh. Mimpi gue pengen perbaiki nasib. Gue nggak bisa begini terus gitu kan. Nah, akhirnya gue S1 lah. Nah, sambil kemudian tahun 2005 gue belum lulus juga nih, padahal masuknya 2000. Tapi Om, nanti dulu, saya rada-rada ini, saya bukan anak kuliah tapi posisi UI, ya kan, pada saat itu kuliah buat pekerja. Iya. Itu bisa. Kuliah malam, extension namanya. Bisa kan, daftar bisa. Gitu aja tanpa. Ada tes. Oh, ada. Seleksi UI nggak sembarangan bro. Ya makanya saya bingung, ini anak-anak SMA masuk UI kan langka juga. Ada, sebagian ada juga. Jadi ada. Gue masuk UI, tes juga. Tembus. Alhamdulillah gue lolos. Kemudian gue kuliah. Sebenarnya 2004 atau 2003 gue udah selesai mata kuliah. Tapi gue nggak nyelesaikan skripsi gue. Karena gue sibuk dengan kerjaan, segala macam, aktivitas gue gitu ya. Kemudian ada kejadian Aceh. Gue pulang kan ke Aceh. 2006 ditelepon sama UI. Ditelepon, Assalamualaikum Pak Ilham, Waalaikumsalam. Ya Bu, ada apa Pak? Ini mau lanjut apa mau DO katanya. Waduh, gue itu masuk UI udah susah, kuliah susah gitu kan. Kemudian gue biaya sendiri waktu itu, pinjem kantor, gue cicil gitu kan. Akhirnya gue pulang tanpa gaji, pulang tanpa tanggungan gaji kan. Gue pulang ke Jakarta, gue selesaikan cuma 4 bulan. Alhamdulillah tuh gue jadi sarjana gue, sarjana ilmu sosial. Nah gitu. Nah kemudian 2006, 2008 gue balik lagi ke Aceh dari sarjana. 2008 ada lowongan jadi anggota KPU Aceh.
Kalau di Aceh namanya KIP, Komisi Independen Pemilihan. Gue coba dong dengan pengalaman gue di LSM, pemilu segala macam kan. Gue merasa gue mampu gitu kan. Dan gue terpilih. Jadi anggota KPU Aceh. 5 tahun tuh, sampai 2013. Iya. Nah kemudian 2013 gue gak kepilih lagi, gue jadi aktivis lagi. Kemudian ada pelowongan di KPU RI. Udah gue maju aja bismillah dengan pengalaman gue, masa gue gak ini sih gitu kan. Dengan keyakinan, dengan segala macam, ya gue bismillah aja. Alhamdulillah gue 2017 terpilih jadi anggota KPU RI. Gitu bro. Ya, ada satu pertanyaan yang unik yang mungkin orang nggak sadar gitu kan. Selama perjalanan karir, ada yang nggak sih yang tahu bahwa Om itu anak budut? Gue ditanya gue ngaku. Termasuk yang sekarang di posisi KPU ini. Iya nggak ada masalah, emang kenapa harus malu gitu kan? Iya. Gue nggak pernah bohong, gue STM 1. Karena kalau kita bilang budut, mereka akan bilang SMA ya bang. Karena kan bidang gue sosial. Tunjukin nih sekarang ini STM-nya. Ya walaupun kameranya banyak itu apa ini sih? Ini sama aja. Ini dia. Ini STM-nya. Kita ke profil. Jadi gue bilang gue STM-nya. Oh iya hebat gitu. Kayak ada anak KPU Magelang tuh perempuan. Dia anak SMA 1 budut. Iya. Gue bilang gue juga budut loh. Apa SMA tahun berapa? STM. Wow kaget-kaget dia. Iya kan? Wah hebat Pak ya STM bisa di sini. Dia bilang oh, enggak itu Allah semua yang ngatur saya bilang. Iya. Jangan saya udah diatur. Saya sama kayak alhamdulillah saya bilang. Sama kayak halnya tentang kemarin saya dengar nonton liputannya almarhum Bang Baris. Itu podcast terakhirnya itu dia minta ke channel C40. Itu ada terakhir dia kan ngobrol gitu. Di dalam ceritanya itu dia bilang dia pernah ke mana gitu kan, keluar ke kemana gitu kan, yang dia misinya itu sebagai sekolah apa namanya sih, konferensi pekerja buruh, dan ketemu anak SMA pakai baju budut kayak gini. Kaget, anak STM bisa kayak gini, kan sesuatu yang ya itu Om di Detik itu kan kita warga kelas 2. Kesannya dulu ya, zaman itu dulu ya. Kalau sekarang sih gue lihat udah anak SMK udah mulai naik kelas statusnya sekarang gitu kan, karena memang pemerintah memang mensupport di SMK gitu kan. Iya. Nah cerita akhirnya ini sedikit ya Om, kita ngobrol setelah jadi KPU yang mungkin ini tahun ini habis. Iya. Nah bicara tentang KPU, bicara pasti pemilihan pasti identik dengan politik. Boleh tahu nggak sih itu Om Ilham, pendapat Om Ilham tentang fenomena politik dalam dunia perbudukan. Apalagi kemarin 2019 tuh Om kayaknya bagian dari orang yang mungkin dibully nih. Salah satunya ya saya tuh pernah, ya itu yang di Tribun itu, wah Om pernah dikatain loh, pernah di ini gimana saya ini kejamnya, jangan-jangan ini anak-anak budut juga nih posisinya nih, 02-nya atau 01-nya kita nggak tahu kan. Tapi sesuatu yang kelihatannya gue posisi di sini lah, mungkin bisa menjelaskan gitu kan. Anak-anak nggak tahu kan, anak-anak kan mungkin nggak tahu Ilham Saputra itu siapa, yang mungkin yang tanya istilahnya jelas tentang politik dia akan cari tahu. Iya, jadi memang itu resiko pekerjaan pertama bro ya. Itu resiko pekerjaan, dibully segala macam, karena kebanyakan nggak tahu bagaimana mekanisme kita bekerja, ya kan. Nah kedua tadi soal fragmentasi yang begitu kuat di tahun 2019. Walaupun bahkan dalam konteks budut nih ya, ada 01, 02, gue baca di Facebook tuh, aduh gue tuh bahkan gue diancam-ancam, hati-hati lo akhirat segala macam gini gitu kan. Ya gue sih ngeliatnya gini, ini harus dipahami. Politik itu jangan kemudian memecah merubah yang tadi dari saudara jadi musuh. Politik itu kan cuma milih pemimpin bro. Iya kan? Nggak ada kemudian kalau beda pandangan lo dosa. Pada perbedaan pandangan kan biasa aja gitu kan. Gitu. Jadi jangan dianggap terlalu serius amat sebagai sebuah gimana gitu ya. Kalau udah kalah, ya udah gua kalah. Lo selamat tuh, calon lo menang. Gitu kan. Tapi kadang ujungnya gini Om, gitu kan, pada saat dia udah menang legowo gini sambil nyentil juga. Nah itu nggak boleh juga. Itu kedewasaan ya. Itu kedewasaan, itu nggak boleh juga. Jadi gue cuma bilang bahwa persaudaraan kita tuh di atas segala-galanya. Apalagi yang muslim nih, silaturahim bro.
nggak boleh kita putus silaturahim kan? Iya. Karena kata Nabi silaturahim kan bisa memperbanyak rezeki, Nah. berkah dan sebagainya. Masa cuma gara-gara persoalan perbedaan pilihan jadi berantem gara-gara beda pilihan presiden, beda pilihan partai dan sebagainya. Wah, memutuskan tali silaturahim ngapain? Gitu loh. Kalau gue sih gitu. Iya Jadi sih. gue tuh ngelihatnya bahwa ya nggak sehat begitu gitu loh. Ya. Ini kan cuman pemilu ini hanya sebagai fasilitas untuk memilih pemimpin negara. Ya. Ya lo boleh beda pandangan. Habis itu ya udah selesai. Ketika pemilunya udah selesai, salaman lagi. Betul sih Om. Kalau sama sih uniknya gini aja, pemimpin Indonesia siapapun itu udah kayak dianggap istilahnya emang udah digariskan kok. Iya udah iya betul. Jadi Iya. maksud gue udahlah, kemudian nggak usah berantem lagi. Ya lo kalau mau kritik ada jalannya, ada alatnya Iya. gitu kan, ada medianya untuk lo mengkritik gitu kan. Nah, Gak perlu lo kemudian menganggap teman lo yang beda pandangan itu musuh. Nah ini Iya. yang bahaya kan. Mungkin sampai sekarang gara-gara 2009 ada yang nggak ngomong-ngomongan. masih. Nah itu dia iya. ngapain? Bedanya Gitu loh. gini sih Om, bedanya kita era yang mungkin yang masuk ke ini nih bedanya era digital gitu kan. Iya semua orang bisa ngeliat, bisa Mengakses lo dan mungkin akses. istilahnya dia nggak mendapatkan baca informasi, Nah, judulnya tuh tagline-nya kayak misal kayak gini, ketua KPU anak budut, bisa aja kan. Iya kan? Iya kan judulnya itu yang akhirnya dia mantan pentolan cus 40. Gede banget, dibaca ditonton enggak gitu kan, cuman judul doang. Nah ini banyak yang mungkin kurang jeli lah gitu Betul, kan. jadi gini ya, mekanismenya tuh udah ada semua. Kalau lo nganggap KPU curang, laporin aja Iya. ke Bawaslu, ke DKPB, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, gitu loh. Jadi kecurangan itu dilaporkan, bukan disebarluaskan tanpa kejelasan gitu loh. Iya. Ngerti nggak lo? Jadi, udah kayak misalnya gini nih, isu yang dulu kan nggak, kapal datang dari Cina, bawa surat suara dicoplosin. Kita datang ke Priok nggak ada tuh. Padahal kalau pas tahu gitu Om yang ngomong kapal datang ke Cina dari Cina kapal datang, gue budut nih kayak gitu. Lah iya dong, kan rivalitas yang kelihatannya. Jadi menurut gue Gue anak budut. jadi aneh gitu loh. Jadi harus diverifikasi kayak Iya. gitu-gitu gitu kan. Harus dicari tahu kebenarannya. Apalagi harusnya anak misalnya kalau ada anak muda yang komplain-komplain gitu kan ada gue bisa datang aja ke sini. Nanya Iya. gimana sih Mon sebenarnya Mon kan gitu. Susah aja sih gitu kan. Ya, jadi Bener nggak sih curang? Bener iya gini, bener gini, gak sih gini. gini gitu gitu. Jadi ya buat gue sih nggak perlu lah begitu-gitu. Nggak perlu terlalu kemudian dan ternyata pemerintahnya ini sekarang koalisi. Nah kan lo Nah, iya. ngapain coba lo ngotot-ngotot begitu. Ya, Jadi iya. ya nggak perlu lah ngotot sampai sekian karena politik itu akan berubah dalam waktu sesingkat mungkin atau akan berubah pada waktu-waktu tertentu. Jadi ya santai aja gitu loh, tetap silaturahim gitu. Jadi gue minta sama anak budut udahlah kumpul-kumpul lagi lah dengan hal-hal yang positif tentu saja, jangan hal negatif. Gitu. Ini boleh tahu nggak ya kan setelah ini akhir ya kayaknya Ya, Om 3 kayak bulan kemarin lagi. 3 bulan lagi. oh nah yang akhirnya Om cuma ngegolin di 2004 ini kan yang katanya harus Februari ya yang saya nonton juga Iya 2024. untuk 2024 Iya, di iya, Februari harus iya, targetnya iya, itu iya. kan sebagai mungkin PR Om nih Iya. masa kepemimpinan Om di KPU gitu kan. Nah, bicara karir masa sih mentok. Ini ada mimpi apa lagi nih setelah ini nih? Ya sebenarnya banyak mimpi lain karena saya masih baru 45 tahun nih, Iya. masih semoga Allah kasih panjang umur, semoga kemudian masih bisa bermanfaat bagi negeri ini. Nah, Jadi kalau buat saya ini jadi anggota dan ketua KPU ini adalah mungkin ini klise ya, tapi ini pengabdian terhadap negeri buat saya. Ya, salah satu pengabdian kepada negeri. Entah bagaimana nanti Allah mengaturnya dan bagaimana nanti ditugaskan sebagai apa lagi saya siap, gitu kan? tapi apakah setelah ini selesai gitu atau misal masih ke dunia pemerintahan? Nanti kita lihat saja. Oh. Ya, saya mau selesaikan dulu 3 bulan ini dengan husnul khotimah baru kita pikir. Kirain akhirnya udah ini jadi anggota partai Enggak belum kepikiran jadi anggota partai. Sebenarnya ya kan udah mulai segelintir alumni itu yang udah mulai katanya buat 2024 dia dicalonkan itu dari partai A B C. Ya biarin aja. Nah itu kan
ini posisi netral, Om posisi di KPU, ya nggak tahu nanti. Iya, nggak setelah pernah tahu 3 kita bulan. jadi apa, betul. Nah, Tapi sampai saat ini saya belum punya bayangan ke partai. Ya, jadi Tapi saya leader Om itu kan biasanya bisa menjual untuk mengarahi apa? ya mungkin ada yang nawarin, tapi sampai saat ini saya belum kemudian berpikir itu. Saya sedang berpikir tentang 3 bulan ini saya selesaikan dengan baik. Ya, kirain. Lagi ngolek-ngolek kirain aja Gitu, nih ada bro. cepat dia. Soalnya gini Om, ada satu yang saya ngelihat keuntungan. Tadi Om bilang privilege dari lulusan di Jalan Budi Utomo STM, di situ ada STM 145 dan SMA 1 yang akhirnya orang mindset orang itu adalah alumni Budut. Itu ada satu keuntungan, kelihatannya memang ada mental atau sesuatu yang dianggap, apalagi dalam dunia pencarian massa, baik itu dia mau jadi nyalonin sebagai orang politik atau kayak gimana, atau bagian dari ormas, karena anak Budut juga banyak di ormas nih. Nah, itu nilai jual, ya kan? Modal. Dan akhirnya gitu kan, saya ngeliat fenomena yang mungkin ini udah mulai mereka ya ini bukan by data ya, tapi cuman ngeliat sebatas fenomena di 2009 itu sendiri udah mulai muncul bahwa mereka tuh lagi ngelirik masanya anak Budut. Dan saya ngelihat gitu kan, daripada dimanfaatin orang lain, mendingan dimanfaatin alumni sendiri yang jelas-jelas dia alumni gitu kan. Kalau Om misalnya, gue mau masuk di partai ini, boleh kan. Gue nggak mau berspekulasi soal itu. Yang pasti gue sekarang mau menyelesaikan dulu pekerjaan gue 3 bulan ini. Nah, Kemudian gue juga lagi S2 di UI. Gue lagi S2, fokus ke situ dulu. Nanti sampai saat ini gue belum berpikir untuk ke partai gitu ya. Sekali lagi gue mau menyelesaikan dulu kerjaan ini yang dengan baik, dengan husnul khotimah lah ya. iya. Tinggal 3 bulan lagi. Gitu bro. Satu lagi pertanyaan. Saya kemarin tadi saya lihat wawancara Om di FOI ya, Voice of Indonesia di YouTube. Kalau mau nyari kaya tuh ada di KPU. Mau nyari duit atau apa tuh judulnya? Maksud gini, itu kalau cari duit jangan di KPU. iya. Lo harus kerja. Tapi sebenarnya bisa. Ya kalau lo mau main bisa. Tapi ngapain lo jual harga diri lo gitu loh. Karena kan di KPU ini disumpah atas nama Tuhan. Ya, lo nggak boleh macem-macem. Ini sorry gue masih megang prinsip-prinsip itu. Ya, gue nggak akan menerima uang dari siapapun. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih memegang prinsip itu. Jadi hakku aja yang gue ambil. Nah gitu kan. Kemudian bekerja dengan profesional dan berintegritas. Berintegritas tuh ya lo nggak boleh mendukung salah satu pasangan calon. Nggak boleh beda-bedain. Ya lo memperlakukan mereka dengan baik. Karena di undang-undang pemilu itu disebutkan bahwa KPU itu melayani masyarakat dan partai politik. Nah tentu dengan hal yang sama. Jadi kalau mau cari duit bener jangan di KPU. Ya dengan gaji yang alhamdulillah baik lah ya, tapi kalau mau cari uang lebih, mau usaha segala macam, ya nggak bisa di KPU. Jangan, karena itu akan melanggar integritas lo sebagai anggota. Karena lo cari duit di sini ngapain? Gitu loh. Gaji dapat Om. Ya gaji kan ini beda. Cari duit di situ dalam artian lo main proyek KPU. Iya. Lo terima uang dari partai untuk memanipulasi suara. Nah itu maksud gue. Nah itu kan duit semua. Tapi itu kan lo mengkhianati suara rakyat. Lo dosa itu kalau menurut gue. Gitu. Dan ya dosa tuh sama masing-masing ya. Tetapi gue punya prinsip bahwa gue nggak mau kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah. Oke, sekarang masuk dari inilah closing statement aja. Kayaknya ini udah jam 8 nih kan. Ya motivasi lah, kasih ini ke para pelajar atau alumni. Pertama gue ingin bilang kepada adik-adik anak Budut terutama nih ya, anak STM 1 karena 45-nya udah nggak ada nih. 5 masih ada ya Riz. 4-nya udah nggak ada. 5 SMK 4. Jadi pertama adalah gue ingin kasih tahu bahwa lo nggak ada kesuksesan itu diperoleh secara instan. Kalau lo santai, lo nggak pernah belajar,
lo tawuran, kemudian lo lupa sama pekerjaan lo sebagai pelajar, jangan pernah berharap lo bisa sukses. Kedua, muliakan orang tua lo. Kalau kata Nabi nih, ibumu. Ya, lo muliakan ibu lo dengan baik, insya Allah lo akan sukses. Jadi jangan pernah ngelawan sama emak lo, ya. Karena kata Nabi, siapa orang yang pertama kali saya sebut jika saya datangi kalau ibu bapak saya memanggil, ibumu, siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Baru ayahmu. Lo jangan pernah durhaka sama nyokap lo. Karena itu kunci surga lo, kunci keberhasilan dunia lo. Kemudian berjejaring, berorganisasi, baik sama orang lain. Karena someday lo akan butuh orang lain itu dan lo akan bisa bekerja sama dengan mereka. Jangan pernah sombong dan selalu jangan lupa untuk dekat sama Tuhan. Itu aja dari gue. Iya. Untuk alumninya ada nggak? Untuk alumni, apa deh untuk alumni ya? Ya kalau gue sih kita sudah usia matang kali ya, apalagi angkatan-angkatan gue ya. Iya. Tinggalkanlah hal-hal yang nggak jelas lagi lah. Mari kita orientasinya dunia akhirat deh, gitu ya. Jangan lagi, gue nggak mau nguruin sorry, tapi gue cuma mau bilang udah usia-usia gini ya, mari kita ingat Tuhan deh. Iya. Sama tetap silaturahim. Iya. Nggak boleh ribut-ribut gara-gara kekuasaan, gara-gara beda pandangan. Silaturahim itu penting. Oke, gitu aja. Ngobrol bersama alumnus STM 1 Jakarta tahun 94 Om Ilham Saputra SIP sebagai Komisi Pemilihan Umum periode yang 2017-2022. Semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Ini bro. Seputar pasar baru di kala ini.